Pak atau Bu atau Bapak, Bu. Bapak, Bu. Saya, oh Bu. Pak Redi, oke. Oke, terima kasih Pak Redi selaku Sipen Manajemen Nah, Bu. Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan nggih. Yang tadi sudah mengkonfirmasi saya. Baik, saya mulai untuk pertemuan pertama nggih untuk mata kuliah hari ini. Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, Mbak Mas yang sudah bergabung hari ini untuk mata kuliah di Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Sebelumnya mungkin saya klarifikasi terlebih dahulu, Pak Redi yang masuk di mata kuliah ini ada berapa mahasiswa nggih? Sudah ada datanya belum? Saya belum buka syakat Sudah sih. ada, Ibu. Nggih, berapa Datanya Pak? 42 sih, Bu. 42 orang, Bu. Oh, 42 mahasiswa. Oke. Nggih. Baik, terima kasih. Hari ini masih baru 20 nggih. Baik, sambil nunggu teman-temannya saya akan menyampaikan dulu. Hari ini mungkin tidak lama. Tidak lama saya hanya menyampaikan terkait kontrak kuliah. Kemudian nanti setelah selesai di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, nanti saya akan menyambung ke mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Gitu nggih, bisa apa? Bisa deal mboten Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, Bu. Oke, nggih, saya share screen terlebih dahulu. Di TDF telat. Telat. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu teman-teman semua untuk screen-nya. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. baik. Oke, terima kasih. Oke, saya menyampaikan selaku koordinator di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Jadi, selama satu catur bulan ini, Bapak Ibu yang mengambil mata kuliah ini akan ketemu dengan saya selaku koordinator dan 4 tim yang lainnya. 4 tim yang lainnya yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Bapak Raharjo Apriyatmoko, kemudian ada Bapak Eko Susilo dan Bapak Imron, Pak Imron. Jadi ada 4 tim, G. Mungkin sudah kepanggih dengan beliau-beliaunya di semester 1, baru ketemu saya di semester 2 ini. Kemudian karena di mata kuliah ini ada 4 SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi nanti Bapak Ibu selain kita mereview kembali terkait teori yang sudah Bapak Ibu dapatkan saat di tahap D3 dan juga mungkin di tahap di rumah sakit pelatihan dan lain sebagainya terkait teori dan juga nanti praktik untuk di kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Kemudian tujuannya tujuannya di mata kuliah ini pasti kita akan mereview kembali terkait dengan teori kepemimpinan, peran dan fungsi, kemudian mereview kembali terkait fungsi-fungsi manajemen mulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan juga pengendalian atau pengawasan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikan ini, nanti lebih banyak kita sifatnya sharing dan diskusi gitu. Kemudian juga kita bisa
mereview kembali dan memainkan peran walaupun sehari-hari mungkin sudah dilakukan ya terkait terapi modalitas manajemen keperawatan, mungkin di situ ada operan, pre-post conference, ronde keperawatan, diskusi refleksi kasus dan lain sebagainya. Itu yang sudah mungkin jadi makanan sehari-hari dari Bapak Ibu semua yang ada di ruangan atau di rumah sakit. Itu kemudian teknisnya nanti mungkin akan saya kirim ke Sipen ya untuk RPS-nya. RPS bisa di-download di Siakat. Kalau kontraknya nanti saya kirim ke Pak Redi selaku Sipen. Nah, kemudian seperti yang sudah-sudah, jadi dalam perkuliahan ini metodenya tetap ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur nggih Bapak Ibu semua. Jadi mandiri nanti berarti per individu, kemudian terstruktur, ada presentasi nanti jadi kita butuh 8 kelompok di mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Nanti teknisnya bisa Pak Redi yang membagi untuk kelompoknya. Itu kemudian topiknya nanti akan saya share di kontrak perkuliahan. Itu kemudian untuk yang lain-lain saya rasa bisa dibaca sendiri nanti nggih. Saya tidak baca sendiri di RPS-nya tidak akan berbeda dengan mata kuliah yang lain. Jadi di Ngudi Waluyo standarnya memang untuk penilaian atau evaluasi selain UTS UAS kita juga punya minimal 20% untuk penugasan atau tugas mandiri. Jadi itu yang nanti kita akan dapatkan dari tugas mandiri individu, kemudian presentasi, dan juga simulasi untuk RPS-nya. Nah, kemudian saya lanjut dulu untuk di kontrak perkuliahan. Oke, oke. Ini kontrak kuliahnya, jadi kita akan ketemu, sudah terlihat nggak Pak, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, oke. Kita akan ketemu di hari Rabu untuk kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Kemudian mungkin khusus untuk saya, karena saya mengampu dua mata kuliah di CAU 2 ini, kepemimpinan dan manajemen keperawatan dan juga SIK. Jadi biasanya kalau saya pas masuk masuk di salah satu mata kuliah, biasanya saya gabung gitu nggih. Jadi apa nanti mungkin saya akan komunikasikan dengan sipennya. Jadi saya tidak berturutan kecuali ada sesuatu atau jadwalnya tabrakan. Tuh. Itu kemudian mungkin kode-kode di sini, kode dosen MNS itu saya Monasa Parwati, RA itu Raharjo Apriatmoko, ES itu Eko Susilo, kemudian MIR itu Muhammad Imron Rosidi gitu. Jadi nanti seperti biasa nih Pak Redi selaku Sipen H-1 kontak kontak ulang atau kontrak ulang untuk mata kuliahnya. Teknis untuk perkuliahan menjadi apa ya wewenang dari masing-masing dosen. Jadi mau small group discussion, mau case study, mau problem solving, mau ceramah itu nanti menyesuaikan dari masing-masing dosen atau masing-masing fasilitator. Itu dan apa? Kemudian tadi satu seminar Seminar tadi ada 8 kelompok yang kita butuhkan di mata kuliah ini. Nanti silakan dibagi dari 42 itu monggo disepakati seperti apa. Nah, nanti masing-masing kelompok ini di sini sudah ada topik mana yang seminar. Jadi pada saat di sini jadwalnya ada seminar, berarti silakan kelompok yang bertugas seminar untuk mempersiapkannya. Gitu. Jadi contoh di hari Rabu tanggal 10 Januari ini dengan Pak Eko. Nah, untuk makalah atau PowerPoint silakan dikomunikasikan ke masing-masing pengampu apakah harus dikonsulkan atau tidak gitu. Tuh. Kalau untuk saya langsung saja diseminarkan jadi tidak perlu dikonsulkan ke saya. Ini di Rabu tanggal 24 Januari 2024. Tuh. Kemudian satu SKS praktikumnya. Nah, tadi di dalam kepemimpinan dan manajemen keperawatan kita punya terapi modalitas manajemen keperawatan. Nah, di situ ada tadi yang sudah sedikit singgung, ada pre-conference, post-conference, operan, ronde keperawatan.
Oh, Pak pertama nih kan. Agustinho. Halo, halo Pak. Oh, maaf Bu. Oke, nggih. Iya, gantian ya Pak Agus. Nggih. Itu kemudian, nah di sini di role play ini nanti kelompok yang bertugas meroleplaykan silahkan membuat skenario. Jadi pada saat di jamnya itu kelompok akan meroleplaykan. Kemudian setelah diroleplaykan nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi praktik atau ujian praktikum gitu. Dan ujian praktikumnya di sini sudah saya jadwalkan, tetapi kembali lagi kalau silakan dikomunikasikan gitu. Jadi contoh di sini setelah kelompok meroleplaykan, kemudian diikuti dengan teman-teman yang lain untuk bisa melakukan atau mensimulasikan untuk timbang terima gitu. Jadi sekaligus setelah role play saya bisa melakukan penilaian. Kalau waktunya memungkinkan. Nah, kalau tidak memungkinkan berarti kita kontrak waktu kembali gitu. Apabila kontrak waktu kembali tidak bisa, berarti bisa dengan video. Jadi nanti disepakati boleh nge-zoom, boleh Gmeet atau video. Monggo itu fleksibel. Walaupun mungkin akan banyak mata kuliah yang harus mengumpulkan video karena dengan daring memang solusinya seperti tadi saya sampaikan untuk melihat evaluasi praktikum bisa dengan Zoom, Gmeet maupun mengirimkan video itu. Oke, sampai di sini ada yang diklarifikasi terlebih dahulu, monggo. Ini yang masuk berapa nih? Oke, ada yang mau diklarifikasi teman-teman? Lanjut, Bu. Oke, bisa dipahami ya Pak John dan lain sebagainya dan teman-teman. Jadi nanti tugas Pak Redi membagi kelompoknya menjadi 8 kelompok. Kemudian contoh kelompok 1 berarti harus sudah menyiapkan makalah atau PowerPoint untuk seminar di hari Rabu tanggal 10 Januari dengan Pak Eko. Kelompok berikutnya kelompok 2 di hari Rabu 24 Januari dan seterusnya. Begitu pula ini kelompok 2, kelompok 3 dengan Pak Imron, kelompok 4 Pak Moko, 5 Pak Eko lagi dan seterusnya. Gitu nggih. Untuk yang role play tidak membuat makalah tetapi membuat skenario gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya Bu, berarti dari 8 kelompok itu ada yang seminar, ada yang role play ya Bu ya? Nggih, betul, nggih. Ada yang seminar, ada yang role play. Nah, setelah role play-nya bisa diikuti teman-teman yang lain untuk role play untuk mendapatkan nilai untuk ujian praktikumnya. Jadi biar tidak numpuk di akhir catur bulan gitu. Jadi kan biasanya di akhir catur bulan UAS praktikumnya kan numpuk nih, harus Gmeet lah, harus nge-zoom lah, harus ngirim video video dan lain sebagainya. Nah, saya bikin begini supaya tidak numpuk. Jadi sudah nyicil dari awal gitu, teman-teman. Oke. Berarti nggak ada masalah nggih untuk manajemen keperawatan nggih. Insya Allah Bu, nggak ada. Baik. Nah, kemudian materi pertama hari ini adalah kepemimpinan peran dan fungsi manajemen keperawatan. Nah, mungkin sambil sambil kita diskusi terlebih dahulu. Materi ini sudah kita dapatkan dari sejak mungkin zaman sekolah nggih sampai kuliah dan apalagi Bapak Ibu semua sudah sudah mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial, bermasyarakat dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita jadi langsung Pak namanya sharing atau refleksi saja untuk yang di topik kepemimpinan peran dan fungsi manajemen keperawatan. Jadi teman-teman semua di sini kan sudah ada yang bertugas di ruangan, unit-unitnya beda, mungkin ada keperawatan anak, dewasa, IGD, ICU, kamar bedah dan lain sebagainya ataupun yang di puskesmas. Silahkan masing-masing nanti bisa merefleksikan gitu. Jadi kepemimpinan apa sih yang sudah diterapkan selama ini? Contoh satu saja gitu. Jadi contoh Pak Redi di ruang apa dinasnya? Di ruang IGD Bu. Oke, di ruang IGD. Nah, kesibukan
kesibukan ruang UGD dengan di ruang rawat inap biasa akan berbeda nggih. Nah, di situ akan mempengaruhi kepemimpinan yang diterapkan oleh Pak Redi atau mungkin oleh teman yang lain. Nah, di situ bisa Pak Redi bisa menyampaikan kepemimpinan apa yang selama ini diterapkan. Kemudian gayanya lebih cenderung ke gaya kepemimpinan yang seperti apa. Gitu. Begitu pula untuk teman-teman yang lain yang ada di ruang rawat atau di ruang ICU dan lain sebagainya. Nah, karena kenapa di sini yang namanya kepemimpinan kan teori konsepnya sudah sering kita pelajari, tapi karena di sini kita sudah mengaplikasikan, jadi masing-masing teman-teman semua bisa merefleksikan itu dalam bentuk narasi gitu. Jadi sekaligus tadi sebagai tugas mandiri individu gitu. Tidak harus sekarang, tetapi nanti silakan dikumpulkan sebelum pertemuan Rabu minggu depan gitu. Jadi masing-masing bisa menarasikan dalam mau silakan di ini aja mau dikumpulkan di Sipen, nggak apa-apa nggih Pak Redi bisa menjadi sukarelawan untuk mengumpulkan gimana? Nah, biasanya nanti ada kita kasih link ini Bu apa Oh di ya, ya. berarti ada linknya nggih. Jadi masing-masing, jadi di situ silahkan tuliskan nama NIM seperti biasa, kemudian ruangan saat ini bertugas, kemudian disampaikan di situ terkait kepemimpinan yang dijalankan gitu. Sekaligus kalau bisa ditambahkan kenapa memilih gaya kepemimpinan tersebut disertai dengan alasan gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Bu. Bisa Bu, Oke, bisa Bu. oke, nggih, terima kasih. Baik, nah ya untuk manajemen saya rasa itu. Jadi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan minggu depan sudah dengan Pak Moko. Jadi seperti tadi saya sampaikan, H-1 silahkan diingatkan kembali. Walaupun jadwal ini sudah saya share ke teman-teman tim, tapi monggo silahkan diingatkan mengingat dengan segala kesibukan masing-masing dosen yang ada di modul. Gitu. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan Bu, untuk maaf, prosentase ya apakah ada teori yang diberikan Bu yang untuk apa tugas ada. pertama ini maksudnya ada Jadi di nanti ya? sini, oke, teori yang apa dulu Pak? Kalau teori kepemimpinan, oh ya nanti sebelum membuat refleksi nanti bisa saya share, tapi mungkin bisa dipahami sendiri karena saya rasa kalau kepemimpinan kan bukan hal yang baru dan maksudnya gampang lah gitu untuk teman-teman semua. Jadi tinggal bikin refleksi aja gitu. Kalau yang nanti berikutnya yang tidak ada keterangannya seminar dan lain sebagainya itu biasanya teori atau ceramah. Kecuali tadi nggih, kecuali masing-masing dosen punya teknik atau metode untuk menyampaikannya. Gitu. Apakah dibikin small group discussion dan lain sebagainya itu nanti apa menjadi menjadi apa ya? Pilihan dari masing-masing dosen. Ngaten Pak Redi. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan untuk mungkin tadi belum evaluasi nggak evaluasi atau penilaian akhir meliputi dari UAS, UTS, penugasan mandiri, kemudian juga evaluasi praktikumnya dan juga tugas dari presentasi atau seminar gitu. Prosentase biasanya saya akan membuat presentasi yang lebih untuk di penugasan karena biasanya Bapak Ibu yang selama ini nilainya untuk UAS itu cenderung lebih apa ya agak kurang memuaskan. Semoga sih di kelas ini nanti nilai UASnya lebih bagus gitu. Gitu intinya tidak apa ya tidak merugikan Bapak Ibu semua. Gitu deh. Oke. Ada yang lain monggo. Oh, tadi Pak Redi menyampaikan ada 42 mahasiswa. Ini yang sudah masuk ada 47. Oh, 46. mungkin itu yang ingin ikut apa Bu?
kuliahnya Itu aja padahal sudah terekognisi sih, Bu. Yang SIK Bu masuk. oh SIK. Oke oke Sama nggih. SIK mungkin udah masuk juga, Bu. Oh oke oke nggih. Sebelum saya masuk ke SIK, ada masukan dulu dari teman-teman yang di Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Cukup? Cukup nggih. Ya. Mungkin saya cukupkan untuk di Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Nanti kalau ada sesuatu mungkin Pak Redi bisa komunikasikan dengan saya. Itu nggih, teman-teman. Oke, Baik, Bu. kalau Terima yang kasih. tidak ngambil SIK boleh leave. Tapi semua ngambil nggih. Semua Oke, ngambil kan, Bu.